perjalanan pelaksanaan pemilu di tanah air, sistem proporsional tertutup dan juga terbuka, dua-duanya sudah pernah diterapkan dalam sejumlah pemilu di Indonesia. Namun saat ini pemerintah menerapkan sistem proporsional terbuka karena ini sesuai dengan pasal 168 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Bunyinya, pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPRD provinsi, kabupaten dan kota dilakukan dengan menerapkan sistem proporsional terbuka. Nah, kepada Anda saya akan menjelaskan secara singkat perbandingan antara sistem proporsional tertutup dan terbuka, mulai dari tata cara pelaksanaan, proses menyalurkan suara, hingga menetapkan calon terpilih. Pemilu legislatif dengan sistem proporsional terbuka sudah mulai diterapkan sejak 19 tahun lalu atau di tahun 2004 silam. Pada sistem proporsional terbuka, setiap parpol mengajukan daftar calon tanpa nomor di depan nama, surat suara juga menunjukkan logo parpol, nama kandidat calon, foto diri calon, dan ada nomor urut. Sementara pelaksanaan pada sistem proporsional tertutup, setiap partai politik mengajukan daftar calon yang disusun berdasarkan nomor urut. Calon yang ditentukan oleh partai politik serta surat suara hanya menampilkan logo partai tanpa daftar nama calon legislatifnya. Metode pemberian suara oleh pemilih pada sistem terbuka, pemilih menyalurkan suara dengan mencoblos partai politik ataupun calon bersangkutan. Sementara pada sistem tertutup, pemilih hanya mencoblos logo parpol saja. Untuk penetapan calon terpilih, dalam pemilu sistem proporsional terbuka, calon legislatif terpilih berdasarkan hasil suara terbanyak, meskipun tidak berada di nomor urut tertinggi seperti yang disusun masing-masing partai. Sementara pada sistem tertutup, penetapan calon terpilih ditentukan nomor urut yang disusun partainya. Artinya, jika partai hanya mendapatkan 2 kursi, maka partai akan memilih kandidat nomor urut 1 dan 2. Untuk jumlah kursi dan daftar kandidat dalam sistem terbuka, partai memperoleh kursi yang sebanding dengan suara yang diperoleh. Sementara pada sistem tertutup, masing-masing partai dapat mengajukan daftar kandidat dengan jumlah yang lebih dibandingkan jumlah kursi yang dialokasikan untuk satu daerah pemilihan atau dapil. Pemilu dengan sistem proporsional tertutup pernah ada di Indonesia tahun 1955, kemudian berlanjut di era Orde Baru atau sekitar tahun 70-an, pada pemilu tahun 1971 hingga pemilu 1997 dan juga 1999. Tapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, pemerintah kemudian merubah konsep pemilu legislatif yang tadinya tertutup menjadi sistem proporsional terbuka yang dimulai tahun 2004, 2009, 2015 dan juga 2019. Lantas, apa perbandingan, kelebihan, dan juga kekurangan yang dinilai publik dari dua sistem tersebut? Pada sistem proporsional terbuka, publik menilai ada sejumlah hal yang positif. Seperti kandidat calon bersaing mengerahkan dukungan massa untuk menjaring suara, maka akan tercipta kedekatan antara pemilih dengan yang dipilih. Termasuk terbangunnya kedekatan antar pemilih. Pada sistem tertutup, nilai positifnya oleh publik seperti memudahkan pemenuhan kuota perempuan atau kelompok etnis minoritas, karena partai politik yang menentukan calon legislatifnya serta bisa meminimalisir praktek politik uang. Nilai kurang pada sistem terbuka antara lain, peluang terjadinya politik uang, calon perlu modal besar, rumitnya penghitungan hasil suara, dan sulitnya penuhi kuota gender dan etnis. Sementara nilai kurang dalam sistem tertutup antara lain, pemilih tidak berperan ikut menentukan siapa wakil yang pantas dari partai, tidak responsif terhadap perubahan, serta hubungan antara pemilih dan wakil rakyat pasca pemilu dinilai tidak dekat. Pada sistem proporsional tertutup, beberapa negara yang pernah menerapkan antara lain Afrika Selatan, Argentina, Israel, Bulgaria, serta Ekuador. Sementara untuk sistem proporsional terbuka pernah dilakukan antara lain di Austria, Belanda, Belgia, Brazil, dan lainnya. Teddy Zuhari, Andika Marianto, Jakarta.